Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Begawan Guru Channel. Kali ini kita akan membahas tentang jati diri bangsa Indonesia, menjaga identitas di era global. Kali ini kita akan mengupas tentang betapa pentingnya jati diri bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi. Kita akan menjelajahi unsur-unsur pembentuknya, tantangan yang dihadapi, serta peran kita dalam melestarikan identitas luhur ini. Sebelum kita berlanjut membahas, ada baiknya para pemirsa berlangganan Begawan Guru Channel untuk mendapatkan informasi yang penting. Apa itu jati diri bangsa? Jati diri bangsa adalah ciri khas unik yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain di dunia. Meliputi nilai-nilai fundamental, kekayaan budaya, bahasa persatuan, warisan sejarah, dan simbol-simbol kebangsaan yang menjadi identitas nasional yang tak tergantikan. Bahasa Indonesia dengan segala keindahan dan kekuatannya menjadi simbol utama jati diri bangsa. Mengingatkan kita pada pepatah luhur, bahasa menunjukkan bangsa. Unsur-unsur jati diri bangsa Indonesia. Yang pertama adalah simbol negara. Bendera merah putih yang berkibar, Garuda Pancasila yang gagah, lagu Indonesia Raya yang membangkitkan semangat, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan. Itu merupakan simbol negara yang patut kita jaga. Kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila. Dasar ideologi dan pandangan hidup bangsa menjadi kompas moral dan etika dan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan alat komunikasi nasional yang mempererat tali persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dan bahasa Indonesia juga merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Kemudian kebudayaan dan adat istiadat. Keberagaman budaya dan tradisi yang kaya bersatu dalam semangat kebangsaan, menciptakan mozaik keindahan Indonesia. Sejarah sebagai pilar jati diri bangsa. Pada tahun 1928, Sumpah Pemuda. Momen krusial yang menegaskan persatuan dan keberagaman bahasa, bangsa, dan tanah air. Kemudian pada tahun 1945, Proklamasi Kemerdekaan merupakan tonggak bersejarah yang menandai lahirnya identitas nasional Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Kemudian fase berikutnya adalah pembentukan Pancasila, perumusan dasar negara yang menjadi landasan filosofis dan ideologis berbangsa dan bernegara. Kemudian perjuangan berlanjut. Sejarah mengajarkan nilai persatuan, solidaritas, dan nasionalisme yang harus terus dijaga dan diwariskan. Bahasa Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan identitas. Penggunaan bahasa Indonesia adalah cerminan kedaulatan dan kebanggaan kita sebagai bangsa. Wajib dijaga. Bahasa Indonesia harus senantiasa dijaga dan dilestarikan agar tidak tergerus oleh derasnya arus bahasa asing. Ancaman globalisasi. Fenomena penggunaan kata asing di tempat umum dan dalam percakapan sehari-hari menjadi ancaman nyata terhadap jati diri bangsa. Kemudian, bahasa Indonesia juga berperan sebagai alat pemersatu. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat pemersatu bangsa dan simbol kedaulatan di tengah tantangan globalisasi. Selanjutnya adalah tantangan jati diri bangsa di era globalisasi. Ada 4 tantangan yang kita hadapi. Pertama, hedonisme, kemudian memudarnya gotong royong, selanjutnya ancaman budaya asing, dan terakhir, hilangnya identitas lokal. Globalisasi membawa masuk budaya asing yang tanpa disadari dapat mengikis nilai-nilai luhur dan kearifan lokal.
Hal ini memunculkan tantangan serius seperti munculnya gaya hidup hedonisme dan individualisme, kemudian memudarnya sikap gotong royong, nasionalisme, dan sopan santun. Terakhir adalah memiliki risiko kehilangan identitas budaya dan bahasa jika kita tidak ada upaya pelestarian yang konkret. Upaya mempertahankan dan memperkuat jati diri bangsa. Pertama adalah internalisasi Pancasila. Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari bagi warga Indonesia. Kemudian memprioritaskan bahasa Indonesia, yaitu mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di berbagai forum dan interaksi. Kemudian cinta tanah air, meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme melalui pendidikan dan platform media sosial. Kemudian selanjutnya adalah pelestarian budaya, melestarikan kebudayaan dan tradisi lokal sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas nasional. Generasi muda memiliki peran dalam menjaga jati diri bangsa. Generasi muda merupakan ujung tombak pelestarian jati diri bangsa. Mereka memiliki peran vital dalam memahami dan menghayati sejarah serta kekayaan budaya bangsa dengan mendalam. Kemudian, berani berkreasi dan berinovasi, mengadaptasi budaya lokal dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi identitas bangsa Indonesia. Kemudian, memanfaatkan teknologi dan media sosial secara bijak untuk memperkuat rasa kebangsaan dan mempromosikan budaya Indonesia ke dunia internasional. Jati diri bangsa sebagai fondasi masa depan. Pertama, sebagai martabat bangsa, yaitu menjaga jati diri berarti menjaga martabat dan harga diri bangsa di mata dunia. Kemudian eksistensi global, memperkuat eksistensi bangsa di kancah internasional dengan identitas yang kuat. Kemudian fondasi pembangunan. Identitas nasional menjadi landasan kokoh untuk membangun bangsa yang maju, makmur, dan berdaulat. Kesimpulannya adalah jati diri bangsa Indonesia adalah harta yang harus dijaga. Jati diri bangsa Indonesia adalah perpaduan harmonis dari sejarah panjang, kekayaan budaya, bahasa, persatuan, dan nilai-nilai luhur yang tak ternilai harganya. Tantangan global yang menghadang harus kita hadapi dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan upaya pelestarian identitas yang tak pernah padam. Mari kita bersama-sama menjaga dan mengembangkan jati diri bangsa agar Indonesia senantiasa berdiri kokoh, berdaulat, dan dihormati di mata dunia. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan berlangganan Begawan Guru Channel untuk mendapatkan informasi selanjutnya.